Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Memuna, mahasiswi dari RPL 6 STIKE Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang palliative care dan juga beberapa masalah-masalah yang terjadi pada kondisi terminal. Untuk palliative care ini adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pada pasien dan keluarganya yang menghadapi penyakit serius atau mengancam jiwa, dengan cara mengurangi penderitaan melalui penanganan nyeri, keluhan fisik, masalah psikologis, sosial, dan spiritual. Pada pasien kondisi terminal, berbagai sistem tubuh mengalami penurunan fungsi. 3 masalah yang sering terjadi adalah: yang pertama, gangguan oksigenasi. Pasien mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan oksigen karena fungsi paru dan jantungnya menurun. Dampaknya ini menimbulkan rasa tidak nyaman, mudah lelah, dan penurunan kesadaran bila oksigenasinya semakin buruk. Untuk yang kedua, ada gangguan pencernaan dan nutrisi. Nafsu makan menurun, mual, muntah, dan sulit menelan, sehingga asupan nutrisinya berkurang. Untuk yang ketiganya ada gangguan eliminasi, terjadi konstipasi, penurunan produksi urin, atau inkontinensia karena menurunnya fungsi ginjal dan saluran cerna. Dampaknya ini menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri perut, risiko infeksi, dan penumpukan zat sisa dalam tubuh. Selanjutnya ada fase-fase berduka menurut Kubler-Ross, terdiri dari beberapa tahap ya. Tahapan ini menggambarkan respon emosional seseorang ketika menghadapi kehilangan, penyakit terminal, atau kematian. Yang pertama ada denial atau penolakan. Pasien sulit menerima kenyataan yang terjadi dan merasa seolah-olah hal tersebut tidak mungkin terjadi. Yang kedua ada anger atau marah. Setelah mulai menyadari kenyataan, individu atau pasien dapat merasa marah, kecewa, atau iri kepada orang lain. Yang ketiga ada bargaining atau tawar-menawar. Pasien mencoba membuat kesepakatan atau harapan agar keadaan dapat berubah atau kehilangan dapat ditunda. Yang keempat ada depresi. Pasien mulai menyadari sepenuhnya kehilangan yang dialami sehingga muncul kesedihan mendalam. Yang kelima ada penerimaan atau acceptance. Pasien mulai menerima kenyataan yang terjadi dan berusaha menjalani hidup dengan kondisi tersebut, yang dimana menerima kenyataan dan mulai menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian palliative care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Siti Memuna dari RPL 6 STIKE Sukabumi. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Anggi. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian ya. Tujuannya untuk mengetahui keluhan-keluhan Ibu saat ini. Waktunya sekitar 10 menit di sini. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelumnya mau ditemani keluarga atau tidak? Gak usah ya. Ini ada beberapa yang harus diisi ya. Apakah mau diisi sendiri atau dibantu sama perawat? Sama perawat aja. Oke. Baik Ibu, untuk pertama saat ini ada keluhan nyeri atau tidak? Ada. Untuk rentangnya dari 0 sampai 10 berapa? Kalau 0 itu tidak terasa, kalau 10 itu nyeri hebat. 3 ya. Oke, 3. Ada perasaan lelah gak Ibu? Ada. Rentang dari 0 sampai 10-nya berapa? Di 4 ya. Ada mual gak? Mual muntah? Mual aja sih. Mual aja. Rentang dari 0 sampai 10-nya Ibu? Di 3. Selanjutnya ada perasaan stres akibat tekanan atau yang lain? Ada, karena sakit aja sih. Karena sakit stresnya. Rentang dari 0 sampai 10-nya berapa? 5
5 kayak 5 tinggi ya. Ada perasaan cemas dan khawatir? ada Ada. Kira-kira berapa dari rentan 0 sampai 10? 6. 6. Lumayan ya. Ibu, apakah ada rasa mengantuk atau bahkan keinginan tidurnya yang tinggi, terus-terusan ingin tidur? Enggak waktu. Enggak. Malah. Rentang dari 0 sampai 10-nya kira-kira berapa, Bu? 1 paling. 1 ya. Tidur 1, mengantuk. Selanjutnya untuk selera makannya bagaimana? Apakah baik atau jelek nafsu makannya, Bu? Kalau saya sih lagi malas makan ya. Lagi malas makan. Kira di berapa? 6. 6 ya. Untuk kesehatan dan kebugaran, apakah Ibu merasa segar atau tidak? Atau merasa tidak berdaya? Enggak sejauh ini lagi lemes aja kok sekarang. Oke, rentang dari 0 sampai 10-nya kira-kira? Di 6. Nah. Ada sesak napas atau tidak? Kalau susah banget. Nggak ada ya. Berarti 0 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau 10 sesak berat? 0 sih harus. 0 yang nggak ada sesak. Selanjutnya, apakah ada masalah-masalah lain, Ibu? Misalkan masalah keluarga, ekonomi, keuangan? Ada sih kayak pasti. Apa? Ya kan harus bolak-balik ke rumah sakit ya pasti uang lah. Ya, kan? Keuangan ya. Kira-kira dari 0 sampai 10 berapa Ibu rentangnya tentang ekonomi? 6 ya. 6 ya. Oke. Baik Ibu, ini barusan kan sudah selesai dilakukan pengkajian ya. Bagaimana perasaannya dan kenyamanannya setelah mengutarakan keluhan-keluhan Ibu saat ini? Lebih tenang sih kalau sekarang. Oke. Untuk selanjutnya nanti saya akan kembali lagi ya untuk memberikan obat kepada Ibu. Kurang lebih waktunya sekitar 5 menit. Tempatnya di sini lagi. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.